Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurniasih. Saya adalah seorang mahasiswa piloting PPG bagi guru tertentu tahap 2, LPTK Universitas Pancasakti Tegal tahun 2024. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Gunung Timang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan strategi layanan konseling individu dengan pendekatan behavior terapi dengan teknik kontrak perilaku pada menurunnya prestasi belajar siswa. Berikut adalah uji pengetahuan saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Kalau Ibu sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar Ibu baik. Sedang mengikuti kegiatan apa tadi? Sedang mengikuti olahraga voli. Bagaimana? Sudah selesai apa belum kegiatannya? Sudah Bu. Oke. Ya, hari ini kita akan melakukan konseling individu. Sebelum kita melakukan konseling ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, agar konseling ini berjalan dengan baik dan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apakah sudah siap? Siap Bu. Oke. Bisa kita mulai ya? Bisa Bu. Kalau gitu berdoa dimulai. Doa selesai. Bagaimana? Sudah tahukah kenapa sudah Ibu panggil ke ruang BK? Sudah Bu. Yaitu tentang nilai prestasi saya yang menurun. Berarti sudah tahu permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini ya? Iya Bu. Dari siapa tahu informasi tersebut? Tidak ada Bu. Tapi memang saya sadar diri Bu. Sebelum kita mulai konseling individu, Ibu mengapresiasi bahwa karena bersedia hadir untuk melakukan konseling individu. Nah, seperti yang sudah kita sepakati ya kemarin, yang sudah dia isi di informat ini kesini ini ya. Dalam konseling ini dia harus rileks ya, terus terbuka, karena dalam akses konseling individu itu ada akses keterbukaan. Jadi dia harus terbuka untuk menceritakan masalah yang dihadapinya, agar nanti kita bisa mencari solusi untuk mencari jalan keluarnya. Dari keterbukaan itu, maka kita harus menjaga kerahasiaan. Nah, itu salah satu di dalam konseling individu. Ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang dia ceritakan di sini, apapun kondisi Tia saat ini, hanya Ibu dan Tia yang tahu. Dan mungkin nanti ditambah oleh wali kelas ya, karena jika ada informasi yang berkaitan dengan sekolah, maka wali kelas harus tahu. Bagaimana? Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Oke. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi Tia kesini tadi terpaksa apa sukarela? Sukarela Bu. Oke, selanjutnya asas kenormatifan.
Kita melakukan konseling ini tidak menyalahi norma ya tentunya, sudah terstruktur. Nah, terus asas-asas sudah Ibu sampaikan. Apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Baiklah. Coba Tia ceritakan apa yang sedang Tia alami saat ini. Namun, sebelumnya Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahas masalah yang sedang Tia hadapi, supaya lebih efisien dan teratur. Bagaimana menurut? Saya setuju, Bu. Saya memiliki waktu 30 menit karena saya setelah ini saya ada masuk pelajaran sosiologi. Saya juga ada tugas presentasi yang diberikan minggu kemarin. Oke, Ibu rasa 30 menit itu cukup ya untuk melakukan konseling individu. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan Tia ya, sudah mengisi lembar information. Masih ingat kan minggu kemarin? Nah, ya isi di bawah Tia menyatakan bersetujuan bahwa bersedia untuk melaksanakan konseling individu dengan Ibu dan juga bersama-sama untuk menjaga kerahasiaan sesuatu yang kita bahas pada pagi hari ini. Bagaimana? Apakah Tia sudah siap untuk melaksanakan konseling individu? Siap, Bu. Nah, sekarang coba Tia ceritakan permasalahan yang sedang Tia hadapi. Begini, Bu. Saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami saat ini. Belakangan ini, saya bingung dan pusing menghadapi permasalahan ini, Bu. Karena saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Sedangkan kedua orang tua saya selalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka tidak ada waktu, Bu. Jadi Tia bingung ya dalam menghadapi permasalahan ini ya? Ya, Bu. Saat ini saya kan sedang terbebani dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ditambah lagi, saya juga mengikuti les privat untuk memperbaiki nilai-nilai saya yang rendah. Oh, begitu. Lalu? Ya, jadi saya merasa bingung, pusing, dan juga saya merasakan capek menjalani semua ini. Berapa banyak mata pelajaran yang nilainya rendah? Ada 6 pelajaran, Ibu. Di antaranya kimia, fisika, matematika, biologi, bahasa Inggris, dan ekonomi, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana cara belajar Tia pada semester kemarin? Apa bisa Tia ceritakan pada Ibu? Bisa, Bu. Sebelumnya, saya memang akui saya senang sekali bermain, menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah. Jadi semester lalu itu menurun ya? Karena Tia sering menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah. Iya, Bu. Apa penyebab sehingga Tia menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru? Yang pertama, saya sering bermain sosmed berlebihan, Bu. Terkadang malah sampai tak tahu waktu. Yang kedua, saya sering bergadang, Bu. Sehingga di sekolah saya tidak semangat untuk belajar karena mengantuk. Yang ketiga, kedua orang tua saya
selalu sibuk, Bu. Jadi saya merasa kesepian di rumah. Yang keempat, saya sering bermain atau nongkrong bersama teman-teman, Bu. Apakah sudah Tia pikirkan dampaknya jika itu semua Tia lakukan? Sudah, Bu. Karena dengan pola kelakuan dan sikap saya yang seperti itu, sehingga mengakibatkan nilai saya menurun. Lalu, pernahkah Tia berpikir bahwa karena sikapnya yang seperti itu yang menyebabkan nilai-nilai prestasi belajar Tia semakin menurun dan Tia harus mengikuti les privat? Iya, Bu. Saya sadar dengan sikap saya yang sering menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Bapak, Ibu guru akan mengakibatkan nilai saya menurun dan saya tidak lulus sekolah. Ibu bisa mengerti perasaan Tia sekarang ini ya. Dan Ibu bisa memahami apa yang sedang Tia alami. Saya terus berhadapan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya telah lakukan dulu, Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, Bu. Dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal, Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya, Bu. Apakah mungkin sebaiknya saya berhenti sekolah saja, Bu? Sekarang ini Tia sudah kelas 12. Nah, tahun demi tahun sudah Tia lalui ya. Dari awal sekolah, Tia mengikuti semua kegiatan di sekolah. Dan sampai akhirnya Tia menjadi siswa yang berprestasi. Nah, yang sebentar lagi Tia akan lulus sekolah. Nah, orang tua Tia pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya. Nah, seperti Tia saat ini ya. Tapi percayalah bahwa di balik semua progres ini pasti ada jalan keluarnya untuk menemukan apa itu arti sebuah kebahagiaan. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Nah, yang pertama, bahwasanya sekarang ini Tia sedang berada di posisi yang sulit dan Tia dihadapkan oleh perasaan masa lalu, itu ya. Yang kedua, bahwa Tia merasa tidak sanggup untuk menghadapi keadaan ini dan Tia memilih mundur untuk tidak meneruskan sekolah. Sementara
Tia sendiri memiliki impian untuk membahagiakan orang tua. Saya bingung, Bu, harus bagaimana? Coba Tia utarakan semua perasaan. Hal-hal yang mengenai permasalahan yang Tia hadapi sekarang. Tetapi Tia harus menambahkan di belakangnya dengan kalimat saya salah dan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Bagaimana? Bisa? Bisa, Bu. Saya salah dan saya bertanggung jawab atas semua perbuatan saya. Baiklah. Nah, Ibu harap Tia benar-benar akan melakukan apa yang Tia ucapkan. Ya, Bu. Hmm, Semoga saya dapat benar-benar melakukan. Ya. Dan setelah Tia melakukan pengungkapan perasaan, dan ditambah dengan perasaan tanggung jawab Tia, lalu bagaimana perasaan Tia sekarang ini? Ya, Bu. Saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Kalau memang kesalahan tersebut berasal. Jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin Tia ingkari selama ini? Iya, Bu. Saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini, Bu. Jadi, saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Jadi sekarang sudah menyadarinya ya. Kalau boleh tahu, perasaan seperti apa yang Tia rasakan? Perasaan mengenai keadaan hidup ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main. Dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku sekolah hanya akan memperburuk keadaan. Jadi sekarang Tia sudah mulai sadar. Setelah pengungkapan perasaan, disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, benar seperti itu? Iya, Bu. Benar. Nah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurut Tia untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai Tia mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dalam tugas-tugas di sekolah? Mungkin ke depannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu. Dan saya akan melakukan hal-hal seperti ini, Bu. Yang pertama, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu, Bapak Guru di sekolah. Yang kedua, saya akan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan tidak akan menunda-nunda lagi. Yang ketiga, saya akan mengikuti KBM secara penuh. Yang keempat, saya akan lebih buat lagi untuk mengikuti kelas privat secara rutin. Dan kelima, saya tidak lagi bermain-main sosmed yang berlebihan dan tidak jalan-jalan atau nongkrong bersama teman-teman sampai lupa waktu. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus ya, jika Tia melakukannya untuk kebaikan Tia, supaya nantinya Tia lebih fokus untuk belajar di saat kuliah. Dan itulah dengan apa yang pada saat sekarang ini ya.
dan tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapan Tia sebagai penyemangat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, Bu. Saya akan bersungguh-sungguh berusaha. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh Tia bisa tercapai dan Tia bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Amin. Nah, setelah mengikuti konseling individu ini, kira-kira apa yang bisa Tia dapat ambil? Yang dapat saya ambil, 1, saya akan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. 2, tidak bermain sosmed. 3, tidak jalan-jalan atau nongkrong bersama teman-teman. Baiklah, kalau begitu Tia sekarang boleh menuliskan kontrak perilaku ya terkait apa yang sudah Tia ucapkan. Ini terkait perilaku dengan menunda-nunda itu ya. Nah ini kontrak perilakunya. Ada bawa pulpen? Tidak ada, Bu. Ibu pinjamin ya. Nih, silahkan. Tia tulis di sini apa yang udah menjadi keinginan supaya usaha Tia itu tidak sia-sia. Dan silahkan diisi dulu sini nama, sini kelas. Habis itu apa tadi yang penyebab yang menunda-nunda tadi tulis saja. Ya, silahkan ditulis. Kemudian usahanya apa? Tadi masih ingat kan? Masih, Bu. Ya, tulis. Ya, Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, coba Ibu cek dulu lah. Nah, sebelum Ibu tanda tangani, coba Tia baca kontrak tingkah laku tersebut dari atas sini ya, sampai sini. Ibu ingin dengar. Dari sini ya, Bu? Iya, dari sini. Kontrak tingkah laku. Dengan ini menyatakan bahwa saya bernama Tia, kelas 12 ruang 2, tanggal 4 Oktober 2024, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 2. Mengikuti KBM secara penuh. 3. Mengikuti les privat secara rutin. Usaha saya dianggap berhasil bila 1. Saya tidak bermain medsos berlebihan. 2. Saya tidak bermain-main atau nongkrong bersama teman-teman. 3. Saya tidak menunda-tunda tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan nilai hasil belajar saya akan baik, dan saya akan lulus dengan nilai yang memuaskan. Nah, sekarang Ibu ini Tia tanda tangan dulu di sini.
Oke, sekarang Ibu tanda tangani dulu. Nah, sekarang ini Ibu simpan ya. Nah, ini tadi kontrak perilaku yang sudah dia isi, masih ingat ya usaha yang dia lakukan. Kalau kesimpulan yang bisa dia ambil dari konseling individual ini apa? Saya dapat pembelajaran dengan tata cara dalam mengatasi kesalahan saya yang menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, berarti dia sudah mendapatkan langkah-langkahnya ya untuk mengatasi perilaku yang sering menunda-nunda tugas dari sekolah. Ya, Masih ingat langkah-langkah apa saja? masih Bu. Yang pertama, mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kedua, tidak bermain sosmed dengan berlebihan. Yang ketiga, tidak jalan-jalan atau nongkrong bersama teman-teman. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas, tentunya Ibu akan selalu memantau agar dia tidak lagi menunda-nunda tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, Ibu juga akan bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran untuk memantau tugas-tugas Tia setiap harinya. Nah, kemudian ada beberapa yang diisi ya oleh Tia berkaitan dengan evaluasi LKPD, evaluasi proses, dan evaluasi hasil, serta kepuasan konseling. Nah, di sini Ibu bagikan secara langsung saja ya. Nanti Tia tinggal mengisinya. Jika ada yang kurang paham, bisa Tia tanya langsung ya sama Ibu. Ini ada 5. Silakan Tia isi di sini. Silakan Tia isi. Ini dicentang. Kalau belum paham, bisa nanti ditanyakan ya. Ya, Bu. Oke. Untuk ini Bu, cara menjawab ini bagaimana Bu yang kepuasan konseling Bu? Untuk yang instrumen evaluasi proses bisa dicentang saja. Ini milih yang mana, sangat memuaskan, memuaskan, atau kurang memuaskan. Dicentang saja. Oke, kalau ada yang belum paham, boleh tanya. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, ini masih ada lagi bawahnya. Ya, itu. Ini diisi juga. Ibu boleh bertanya Bu, untuk
LKPD ini untuk jawabnya dijelaskan secara singkat atau Ini dijelaskan secara singkat saja karena ini kolomnya terbatas, jadi singkat, jelas, dan padat gitu aja. Ya, Bu. Baik, silakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, sekarang bagaimana perasaannya setelah mengikuti konseling individu ini? Lebih lega aja sih, Bu. Alhamdulillah. Apa masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah tidak, Bu. Oh iya. Oh ya, Bu. Saya sangat berterima kasih Ibu sudah mau membantu saya. Sekarang sudah cukup lega dan semangat lagi. Ya, sama-sama, Tia. Syukurlah kalau memang begitu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Mau kembali ke kelas, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu. Ya,